Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan senantiasa rezekinya lancar dan usahanya sukses. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana penyebab atau apa yang menyebabkan NPWP NIK dengan keterangan terduplikasi dan apa solusinya ketika teman-teman ingin melakukan pendaftaran NPWP atau mengaktifasi NIK di Cortex ya. Jadi teman-teman silahkan ditonton sampai selesai agar teman-teman bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Nah, teman-teman, jadi untuk yang baru pertama kali mendaftar di Cortex ya tentu saja dia harus menggunakan atau masuk ke menu daftar di sini ya, pengguna baru yaitu dengan masuk ke perorangan. Jadi ini mungkin untuk perorangan, kemudian dia pilih memiliki NIK, ya. Kemudian dia memilih untuk melakukan pendaftaran dengan aktivasi NIK ataupun hanya registrasi. Nah, jadi ada dua kemungkinan bisa untuk betul-betul melakukan mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP atau NIK-nya itu hanya registrasi. Artinya tidak perlu sampai menjadi NPWP, ya artinya dia tidak perlu lapor SPT nantinya, tapi hanya untuk diperlukan dalam rangka untuk melakukan untuk bisa masuk ke Cortex, buat kode billing dan lain sebagainya, atau dibuat bukti potong. Nah, ketika teman-teman misalnya melakukan itu, jadi contohnya di sini misalnya untuk melakukan pendaftaran, masukkan NIK, ternyata muncul keterangan duplikasi. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Padahal sebenarnya teman-teman merasa belum pernah mendaftar NPWP. Jadi muncul keterangan seperti itu, nomor identitas nasional diduplikasi. Jadi yang perlu diketahui teman-teman, penyebab dari munculnya duplikasi itu yang pertama memang NIK tersebut telah diaktifasi sebagai NPWP. Artinya apa? Ini sudah terdaftar sebagai NPWP atau sudah punya NPWP. Yang kedua, ini yang menjadi catatan, NIK itu telah terintegrasi ya, terintegrasi atau teregistrasi dalam sistem Cortex meskipun belum atau tidak diaktifasi sebagai NPWP. Jadi dua kemungkinan ini yang menjadi penyebab muncul keterangan NIK sudah duplikasi, nomor identitas nasional duplikasi. Pertama karena memang sudah punya NPWP, yang kedua NIK-nya tersebut telah teregistrasi dengan sistem Cortex walaupun belum atau tidak diaktifasi. Nah, yang pertama, NIK telah diaktifasi sebagai NPWP ini itu umumnya terjadi waktu dahulu mungkin NIK itu telah didaftarkan baik oleh pemberi kerja ataupun oleh pihak pemberi pinjaman dalam hal ini oleh bank atau leasing sebelum Cortex ya. Sehingga sebenarnya dia sudah ada NIK yang sudah jadi NPWP. Nah, yang yang kedua memang eh, pernah terdaftar, namun memang lupa. Ya, artinya dia sudah pernah melakukan daftar, tapi dia lupa. Artinya secara pribadi dilakukan sendiri untuk mendaftar NPWP, tapi dia lupa. Jadi ya pertama karena memang didaftarkan oleh orang lain atau pihak lain, yang kedua memang dia sudah mendaftar sendiri, kemudian dia lupa. Nah, status NPWP di Cortex dengan NIK yang terduplikasi tersebut itu adalah statusnya bisa jadi aktif atau nonaktif. Ya, jadi bagaimana caranya misalnya apakah ingin mengetahui NIK-nya atau NPWP lamanya atau bagaimana? Maka untuk melakukan registrasi di Cortex dengan kondisi tersebut yang memang dimungkinkan karena NPWP-nya tadi lupa ya atau sudah diaktifasi, maka eh, ya, sebelumnya penyebab yang kedua, ya karena tadi teregistrasi itu, yang kedua karena hasil migrasi data daftar unit dari kepala keluarga DJP dari DJP online atau hasil matching data Dukcapil untuk penerbitan bukti potong pemberi kerja. Jadi contohnya di sini misalnya istri yang statusnya gabung ke suami. Nah, ketika dia ingin melakukan pendaftaran di PPP atau melakukan registrasi, muncul keterangan seperti itu. Atau NIK itu juga sudah dari hasil matching data Dukcapil untuk keperluan bukti potong ya. Secara secara kolektif dari seperti itu sudah di matchingkan dari data Dukcapil. Itu ya penyebabnya yang menyebabkan NIK itu sudah
sudah diaktifasi, tapi ternyata jadi muncul nik duplikasi. Nah, yang pertama, ketika terkait dengan NIK yang sudah diaktifasi atau sudah ada NPWP, maka teman-teman bisa melakukan ini, yaitu cek apakah nomor HP dan email itu telah terdaftar di Cortex ya. Jadi kalau misalnya nomor HP dan email telah terdaftar di Cortex, maka tinggal teman-teman bisa langsung melakukan registrasi dengan lupa kata sandi. Jadi bagaimana caranya? Kunjungi Cortex DJP, kemudian klik lupa kata sandi, masukkan NIK di ID pengguna, kemudian pilih salah satu toggle antara surat elektronik atau nomor gawai ya. Jadi yang sudah pernah punya NPWP tadi atau yang tadi keterangan terduplikasi tadi, coba teman-teman masuk ke lupa kata sandi ya. Lupa kata sandi, kemudian teman-teman pilih di di surat elektronik apakah muncul email ya. Kalau muncul seperti ini, artinya email teman-teman sudah terdaftar di aplikasi Cortex. Nah, tinggal pastikan teman-teman ingat dengan email ini. Ini yang pertama. Kemudian kalau sudah tahu dengan email ini, silahkan diketik ulang. Kemudian masukkan captcha-nya, pernyataan, dan kirim. Nanti akan ada verifikasi atau link untuk melakukan pembuatan password untuk bisa registrasi di Cortex ya dengan surat elektronik atau email. Atau yang kedua, ketika memasukkan NIK atau ID pengguna, teman-teman pilih nomor gawai. Nah, nomor gawai ini sama. Itu juga akan muncul nomor HP yang pernah kita daftarkan di DJP online di DJP dahulu. Jadi teman-teman tinggal pilih mau menggunakan email ya atau mau menggunakan nomor HP yang bisa teman-teman yakin itu adalah nomor teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya sudah yakin dengan email atau nomor HP, maka tinggal pilih salah satu kemudian tindak lanjuti dengan masukkan captcha dan pernyataannya. Perlu menjadi catatan untuk nomor gawai itu teman-teman harus punya pulsa ya karena nanti akan dikirimkan SMS ke nomor gawai tersebut terkait dengan melakukan perubahan atau pembuatan kata sandi atau passwordnya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi jika muncul email dan nomor HP yang tersensor, lanjutkan proses lupa kata sandinya dengan ketik ulang email atau tadi nomor HP ya harus sama persis besar kecilnya. Jadi kalau memang besar ya huruf besar, kalau memang kecil huruf kecil. Kemudian isi captcha, centang pernyataan lalu kirim, kemudian buka email atau di SMS tadi untuk melakukan riset kata sandi atau pembuatan kata sandi atau password untuk bisa nanti login di Cortex ya. Itu langkahnya. Nah, kemudian teman-teman, jika teman-teman masukkan jika teman masukkan NIK, tetapi ternyata tidak muncul alamat email dan nomor HP, jadi hanya blank saja, tidak ada isian apa-apa, maka teman-teman melakukan proses aktivasi akun wajib pajak ya. Jadi contohnya teman-teman, ketika teman-teman masuk dengan menggunakan ID pengguna, kemudian ternyata pilih sudah elektronik, di sini tidak ada apa-apa, hanya blank saja seperti itu. Begitupun dengan nomor gawai. Nah, artinya memang belum diaktifasi akunnya atau memang tidak update email atau nomor HP. Ya, seperti itu teman-teman. Maka teman-teman melakukan aktivasi akun. Jadi teman-teman harus melakukan aktivasi akun itu jika teman-teman sudah mengetahui email dan nomor HP yang terdaftar tadi. Ya, jadi kalau misalnya sudah memasukkan NIK, kemudian tidak muncul, coba lakukan dengan aktivasi akun ini. Yaitu teman-teman masuk ke Cortex DJP, kemudian pilih aktivasi akun di bagian bawah, centang, kemudian apakah wajib pajak sudah terdaftar, pilih ya, atau centang tadi ya, kemudian masukkan email dan nomor HP sampai statusnya checklist ya, tanda tanda apa ini ya, tanda betul ya. Kemudian ada verifikasi foto, centang pernyataan, simpan, kemudian buka email untuk melihat password sementaranya, untuk melihat password sementara. Kemudian login Cortex jika ingin ubah kata sandinya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kembali teman-teman, ketika misalnya tadi ya, artinya kita tadi sudah masukkan NIK tapi tidak muncul email dan nomor HP, ya langkahnya tadi teman-teman lakukan di sini, di aktivasi akun. Diaktifasi akun wajib pajak. Kemudian di sini teman-teman apakah sudah terdaftar kita pilih ya. Nah, ketika teman-teman masukkan NIK di sini, itu akan muncul nama ya. Kita cari maka akan muncul nama. Ya, artinya tadi yang pertama memang NIK-nya sudah terdaftar, yang kedua sudah terregistrasi.
Sehingga ketika kita melakukan pendaftaran dia ada keterangan terduplikasi. Lanjutkan teman-teman. Kemudian masukkan email dan nomor HP yang memang sudah tercatat ya. Artinya memang kita sudah tahu email tersebut. Nah, kalau kalau memang benar, maka akan muncul tanda conteng seperti ini. Tapi kalau salah, ya artinya tidak bisa lanjut. Teman-teman harus memastikan email dan nomor HP-nya adalah benar ya. Kalau masih tanda silang, ya mau tidak mau teman-teman harus melakukan update ke KPP. Setelah berhasil, teman-teman silakan ambil foto, ya foto sendiri, foto. Kemudian ya lebih baik memang menggunakan laptop ya, menggunakan laptop atau komputer yang memang ada videonya, karena mau tidak mau ini harus diambil foto. Kemudian pilih pernyataan, kemudian klik simpan. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, misalnya sudah diambil foto, kemudian pilih contek, kemudian simpan. Nah, kalau sudah berhasil, ya artinya nanti teman-teman bisa lanjut ke tahap yang tadi. Tahap yang tadi yang seperti apa? Teman-teman masukkan email, kemudian masukkan NIK, kemudian nanti di verifikasi nomor email atau nomor HP itu baru akan muncul email atau nomor HP-nya karena sudah kita aktifasi di sini. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana jika teman-teman lupa yang di sini tadi ya, lupa nomor HP atau alamat email. Ya, mau tidak mau teman-teman harus melakukan perubahan data ke KPP ya. Perubahan data ke KPP ini jika teman-teman tidak tahu email atau nomor HP saat isi kolom email yang kosong tadi ya sehingga statusnya silang atau tidak match. Yang pertama ya teman-teman bisa datang ke KPP terdekat, bisa juga KP2KP jadi tidak mesti ke KPP yang terdaftar ya dengan bawa KTP ataupun KK dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian teman-teman sebenarnya juga bisa secara online. Secara online-nya seperti apa? Teman-teman bisa menelpon kering pajak ya 1.500 200, kemudian bisa juga dengan live chat di sudut kanan pajak.go.id. Teman-teman siapkan nomor HP, kemudian pulsa yang cukup dan email aktif yang dapat diakses. Jadi email aktif ini hanya bisa untuk satu akun Cortex ya. Jika perubahan telah selesai, lakukan proses aktivasi yang telah dijelaskan di poin 2A ini. Jadi maksudnya di sini untuk yang datang ke KPP ya, siapkan nomor HP, siapkan email, maka teman-teman bisa lakukan proses aktivasi. Jadi atau bisa minta langsung ke KPP untuk melakukan aktivasi akun tersebut. Nah, jika teman-teman melakukan perubahan data via kirim pajak ya 1.500 200 atau live chat, jadi perubahan melalui kering pajak atau 1.500 200 atau live check ini membutuhkan validasi ya, proof of record ownership poros. Jadi teman-teman akan dikonfirmasi mengenai NPWP-nya berapa, kemudian namanya yang terdaftar, kemudian alamat yang terdaftar di sana itu apa, kemudian alamat email yang terdaftar, itu harus tahu teman-teman. Dan nomor telepon yang terdaftar itu juga harus tahu. Kalau tidak teman-teman tidak tahu dengan nomor HP atau alamat email yang terdaftar, maka tidak bisa dilakukan aktivasi. Juga ketika memilih live chat ya, pilih NPWP atau NIK dan bukan dengan non NPWP. Artinya memang harus punya NPWP terlebih dahulu. Kemudian kita ingin melakukan perubahan data dan kita memang harus tahu email yang sudah kita pernah daftarkan. Ya maksudnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa masih ingat dengan email yang sebelumnya atau nomor HP sebelumnya dan ingin melakukan perubahan email, ya perubahan email, maka teman-teman bisa melakukan via kering pajak atau bisa live chat. Jika memang email dan nomor telepon di konteks itu kosong ya karena hasil migrasi tadi atau matching data dukcapil karena keperluan bukti potong ya email atau nomor HP itu masih bisa dikosongkan. Silahkan bisa dikosongkan. Ya artinya ya karena memang dari awal tidak ada email yang terdata. Tapi kalau ada email yang terdata atau nomor HP yang terdata maka ya kita harus tahu terlebih dahulu agar bisa dilakukan perubahan data. Nah, jika Puru telah selesai, maka agen dari Klik Pajak akan mengirimkan email verifikasi dan nomor HP ke verifikasi. Ya, jadi kita harus siap untuk melakukan verifikasi nomor HP dan dan email tersebut ya. Jadi nanti ketika teman-teman menyampaikan emailnya ini, dia akan diverifikasi dan akan dimintakan verifikasinya langsung kepada kepada teman-teman sekalian. Itu pun juga nomor HP langsung akan dikirimkan SMS verifikasi yang langsung disampaikan kepada petugas ya. Artinya ketika sudah berhasil verifikasi email dan nomor HP itu, ya itu artinya email dan nomor HP-nya sudah berubah. Nah, berikutnya teman-teman yang menjadi catatan setelah berhasil login, silakan cek status akun Cortex ya. Jadi apakah statusnya sudah diaktifasi
menjadi NPWP atau hanya terregistrasi. Dia ceknya di akses portal saya, profil saya, kemudian status NPWP ya. Jika statusnya telah diaktifasi, maka statusnya di situ akan ada keterangan aktif atau non aktif. Tapi kalau hanya registrasi saja, ya keterangannya itu artinya belum aktif SPDN. Bedanya apa? Kalau sudah aktivasi ini berarti nanti akan ada kewajiban pelaporan SPT. Kemudian kalau registrasi ini dia tidak ada kewajiban ya. Artinya dia hanya meregistrasi NIK-nya untuk bisa menggunakan Cortex, bisa menerbitkan bukti potong seperti itu. Nah, kewajiban wajib pajak yang statusnya belum aktif itu gabung dengan kepala keluarga atau suami selama sudah masuk di daftar unit keluarga, kepala keluarga dengan status tanggungan. Kemudian jika statusnya belum aktif ya dan ingin teman-teman menjadikan NPWP, maka itu dilakukan ke KPP terdekat seperti itu yang melakukan pendaftaran. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang statusnya ketika ingin melakukan pendaftaran dengan status duplikasi tadi, teman-teman bisa menemukan solusinya. Ya, pertama, teman-teman coba registrasi di Kotex dengan lupa kata sandi dan pastikan memang email dan nomor HP-nya sudah ada. Kalau belum, ya teman-teman itu melakukan coba dengan aktivasi akun, kemudian masukkan email dan nomor HP waktu mendaftar dulu. Nah, kalau memang tidak lupa, tidak ada atau lupa sama sekali, mau tidak mau teman-teman harus ke KPP untuk melakukan update email dan nomor HP tersebut ya seperti itu teman-teman dan ini bisa dilakukan di KPP terdekat. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tidak bingung lagi ketika muncul NIK terduplikasi secara nasional. Silahkan kalau ada pertanyaan dan jangan lupa untuk like, untuk subscribe di channel ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video di Momon Pajak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.